Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 membahas tentang bauran pemasaran. Disusun oleh Cici Wulandari, Kamalia, Nur Halimah, dan Tia Hardianti. Di dalam bauran pemasaran terdapat 4 materi. Pertama, produk, yang kedua harga, yang ketiga distribusi, yang keempat promosi. Pertama yaitu produk. Pengertian produk. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan, dan dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Di dalam produk, terdapat klasifikasi dan jenis-jenis produk. Yang pertama, produk konsumsi adalah semua produk yang digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Yang kedua, produk industri adalah semua produk yang dibeli oleh suatu produsen yang digunakan untuk proses produksi sehingga menghasilkan produk baru. Ketiga, produk berdasarkan wujudnya. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, yaitu barang dan jasa. Keempat, produk berdasarkan daya tahan. Produk dapat diklasifikasikan berdasarkan daya tahannya, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Selanjutnya, terdapat juga tingkatan produk. Terdapat 5 tingkatan produk. Yang pertama, produk utama, yaitu produk yang memiliki manfaat yang dibutuhkan dan akan dikonsumsi konsumen. Yang kedua, produk generik, yaitu produk yang memenuhi fungsi produk paling dasar sehingga dapat bermanfaat bagi konsumen. Ketiga, produk harapan, yaitu suatu produk formal yang ditawarkan dengan berbagai atribut di mana kondisinya secara normal diharapkan dan disepakati untuk dibeli. Keempat, produk pelengkap, yaitu atribut pada produk dengan beragam manfaat dan layanan sehingga dapat menambah kepuasan dan dibedakan dengan produk lain. Yang kelima, produk potensial, yaitu semua jenis tambahan atau perubahan yang mungkin dikembangkan pada suatu produk di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu harga. Pengertian harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk. Di dalam harga, terdapat faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Pertama, target dan bagian saham pasar. Yang kedua, reaksi pesaing. Yang ketiga, permintaan produk. Yang keempat, biaya untuk memproduksi. Yang kelima, bauran pemasaran. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Ada 5 tujuan penetapan harga. Yang pertama, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, mempertahankan perusahaan. Yang ketiga, menggapai ROI atau Return of Investment. Yang keempat, menguasai pangsa pasar. Yang kelima, mempertahankan status QUO. Tak hanya itu, terdapat juga metode penetapan harga. Yang pertama, strategi harga skimming. Yang kedua, strategi penyesuaian harga. Dan yang ketiga, strategi harga penetrasi. Dan terdapat juga cara atau teknik penetapan harga produk. Yang pertama, pendekatan permintaan dan penawaran. Yang kedua, fungsi harga. Yang ketiga, pendekatan pasar. Dan yang keempat, pendekatan biaya.
Materi selanjutnya yaitu distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Dan proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah, waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Di dalam distribusi, terdapat bentuk-bentuk distribusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi. Faktor-faktornya antara lain faktor biaya, faktor barang, faktor perusahaan, faktor perantara, dan faktor pasar. Bentuk-bentuk distribusi yang pertama, distribusi langsung. Suatu penyampaian barang ke tangan konsumen yang membutuhkannya yang dilakukan sendiri oleh produsen tersebut. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Produsen menyalurkan produknya melalui perantara yang kemudian disalurkan kepada konsumen. Selanjutnya, terdapat juga pelaku distribusi. Ada 6 pelaku distribusi. Yang pertama, yaitu pedagang, merupakan pihak yang membeli barang dari produsen dan menjualnya kembali ke konsumen. Yang kedua, agen, merupakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan barang dari produsen ke konsumen. Ketiga, merupakan pihak yang menyatukan produsen dan pembeli potensial suatu produk, baik itu barang atau jasa. Yang keempat, eksportir, merupakan pihak yang mendistribusikan barang dari produsen dalam negeri ke konsumen yang berada di luar negeri. Kelima, importir, merupakan mereka yang mendistribusikan barang dari luar negeri ke konsumen dalam negeri. Keenam, komisioner, merupakan pihak yang melakukan pembelian dan penjualan atas namanya sendiri. Terdapat juga tujuan distribusi. Tujuan utama dari kegiatan distribusi adalah untuk memastikan kelangsungan kegiatan produksi dan memastikan bahwa produk diterima dengan baik oleh konsumen. Terdapat juga fungsi distribusi. Ada 4 fungsi distribusi. Yang pertama, pembelian produk adalah proses distribusi awal yang diproduksi oleh produsen. Yang kedua, klasifikasi produk. Setelah proses pembelian barang, akan ada kegiatan dalam mengklasifikasikan barang berdasarkan fungsi dan jenisnya, sehingga pemasaran dan perhitungan barang menjadi lebih mudah. Ketiga, promosi produk, yaitu memperkenalkan barang-barang ini kepada publik. Yang keempat, distribusi produk. Ini adalah kegiatan utama distribusi, yaitu mendistribusikan barang kepada konsumen. Materi terakhir yaitu promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut dengan jalan mengadakan komunikasi dengan para pendengar yang sifatnya membujuk. Di dalam promosi terdapat fungsi dan tujuan promosi. Yang pertama, informing, memberikan informasi untuk sarana mengenalkan produk kepada para konsumen. Kedua, persuading atau membujuk untuk agar konsumen mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Terdapat 2 bentuk persuasi. Yang pertama, mempengaruhi permintaan primer, dan yang kedua, mempengaruhi permintaan sekunder. Ketiga, reminding atau mengingatkan, membuat iklan untuk mempengaruhi pengalihan merek dan menjaga agar merek perusahaan tersebut tetap segar dalam ingatan konsumen. Keempat, adding value atau menambah nilai. Terdapat 3 cara. Pertama, memberi nilai tambah untuk penawaran. Yang kedua, memberi nilai tambah untuk inovasi. Dan yang ketiga, memberi nilai tambah untuk penyempurnaan kualitas. Yang kelima, assisting atau mendampingi upaya-upaya lain dari perusahaan, seperti periklanan merupakan salah satu alat promosi dan diperlukan untuk memberikan informasi kepada prospek tentang keistimewaan dan keunggulan produk dan jasa tersebut.
hanya itu, terdapat juga bentuk dan media promosi. Yang pertama, informasi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Yang kedua, pemasaran langsung atau direct marketing. Yang ketiga, iklan atau advertising. Yang keempat, hubungan masyarakat atau public relation. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan pengetahuan kita agar lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.